Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Mau kuliah di mana? Kanan kiri. Dan kira-kira jurusan apa ya? Kanan kanan kiri. Kanan kanan kiri. Kanan 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 kiri. Kanan 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 kiri. Kanan 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 kiri. Kanan kanan kiri. Baik, rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya akan memberikan sedikit atau menjelaskan sedikit materi tentang perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Apa itu perilaku? Menurut para ahli yang dikemukakan di atas, bahwa perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari integrasi antara person atau individu dengan lingkungannya. Dan atau menurut pengertiannya, perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Apa itu organisasi? Menurut Castor Barnard menyatakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara 2 orang atau lebih. Lalu menurut James Demany berpendapat bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Lalu menurut Nawawi menyatakan pendapatnya tentang pengertian organisasi dari 2 segi, yaitu pengertian organisasi secara statis dan dinamis. Pengertian secara statis, organisasi adalah wadah berhimpunan sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Statis dalam arti bahwa setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah. Di samping itu, posisi status dan jabatan juga cenderung permanen. Pengertian dinamis, proses kerjasama sejumlah manusia, 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dinamis dalam arti bahwa kerjasama berlangsung secara berkelanjutan atau proses yang selalu mungkin menjadi lebih efektif dan efisien. Sebaliknya juga, semakin kurang efektif dan kurang efisien. Di samping itu, interaksi antara manusia dalam organisasi tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Dari pengertian organisasi sebagaimana telah diuraikan tadi di atas, pada dasarnya memiliki 4 unsur. Yang pertama, manusia. Unsur ini dari segi jumlah terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, yang kedua itu filsafat. Manusia menghimpun diri dalam organisasi dengan hakikat kemanusiaannya. Yang ketiga, proses. Organisasi sebagai perwujudan interaksi antara manusia yang menghasilkan kerjasama tidak pernah berhenti selama manusia berhimpun di dalamnya. Yang keempat, yaitu tujuan. Organisasi didirikan manusia adalah karena kesamaan kepentingan baik dalam rangka mewujudkan hakikat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Mengapa sangat penting mempelajari perilaku organisasi? Karena perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau sekelompok. Tujuan mempelajari perilaku organisasi, tujuannya untuk menjelaskan, memprediksi, mempengaruhi perilaku. Manajer harus mampu menjelaskan mengapa karyawan melakukan perilaku tertentu dan memprediksi bagaimana karyawan akan menanggapi suatu tindakan dan keputusan. Menurut Robin 2002, tujuan perilaku organisasi pada dasarnya ada 3, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan perilaku manusia. Yang pertama yaitu menjelaskan. Berarti kajian perilaku organisasi berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok. Dan yang kedua, meramalkan. Berarti perilaku organisasi membantu memprediksi kejadian organisasi pada masa yang akan mendatang. Dan yang ketiga, mengendalikan. Berarti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Baik, sekian penjelasan materi yang telah saya sampaikan tadi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Institut Teknologi Pagar Alam Ibu Asmina MMM.Com dan Ketua Jurusan Citraan Sosial Ibu Mita Haryani SOS MAP dan kepada dosen pembimbing mata kuliah Bapak Merianto SOS MSOS. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jadi, untuk
teman-teman dan rekan-rekan sekalian, ayo bergabung di Kampus Biru atau Kampus Institut Teknologi Pagaralam, dan ayo bergabung ke jurusan yang baru ini, jurusan Kesejahteraan Sosial. Kami tunggu ya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.